Nah, tema kita pada tahun ini GBI Filemon, kita semua udah tahu ya, udah diulang-ulang, yaitu apa? Membangun manusia baru yang berkarakter ilahi. Sama-sama kita ulangi. Tema kita pada tahun ini ialah membangun manusia baru yang berkarakter ilahi. Nah, definisi dari karakter itu watak, ya, watak, sifat atau tabiat. Nah, itu akan terlihat dalam tingkah laku kita sehari-hari. Jadi watak nih orang seperti apa, tabiatnya kayak apa, sifatnya kayak apa, kelihatan, terlihat dalam kehidupannya, tindak tanduknya setiap hari. Itu karakter. Kalau ilahi itu artinya Tuhan, ya. Jadi berkarakter ilahi berarti kita sama-sama belajar supaya bisa memiliki karakter Tuhan seperti karakternya Tuhan, ya. Jadi karakter ilahi itu karakternya Tuhan. Kita memiliki karakter seperti karakternya Tuhan. Nah, karakter Tuhan itu seperti apa sih? Nah, kita buka di Matius 5 ayat yang ke-48, ya. Matius 5 ayat 48 dikatakan, kita akan baca sama-sama Matius 5 ayat 48. Ya, dikatakan 1, 2, 3. Kita baca sama-sama karena ini ayatnya pendek, ya. 1, 2, 3. Karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Jadi karakter ilahi yang harus kita capai itu sempurna. Nah, mungkin kita abstrak sempurna itu kayak apa? Allah sempurna itu mungkin masih abstrak. Nah, kita bisa lihat bahwa karakter Bapa itu juga terlihat atau tampak dari karakter Yesus selama Yesus di dunia ini. Waktu Yesus hidup sebagai manusia di dunia, dia juga memiliki karakter seperti karakter Bapaknya, karakter Allah, karakter yang sempurna. Karena itu di Roma 8 ayat yang ke-29, ya, di Roma 8 ayat yang ke-29 dikatakan, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Jadi di Roma 8 ayat 29 dikatakan kita dipilih, ditentukan supaya kita serupa dengan gambaran anaknya, dengan gambarannya Yesus sebagai anak Allah. Nah, sekarang sebelum kita bicara lebih lanjut, kita akan saksikan satu video singkat, ya, cuma 2 menit. Ini bisa dibantu untuk ditayangkan. Kita coba perhatikan video singkat ini, karakter-karakter yang ada di video ini, ya. Kita sama-sama saksikan. Kita nonton film dulu, Bang.
sini tadi ada pertama karakter siapa? Anak muda. Itu dia apa? Dia egois ya. Dia egois, mikirin diri sendiri. Padahal dia masuknya belakangan, udah terakhir masuk, masih muda. Terus itu lift udah bolak-balik bunyi, dia diem aja nggak mau keluar ya. Itu egois, dia mikirin diri sendiri. Kedua, orang-orang lain di dalam lift. Nah mereka apa? Mereka ya udah bodo amat, dia cuek ya. Dia cuek, dia nggak peduli, dia pikirkan gue udah masuk duluan, nggak harusnya dong saya keluar, bukan saya udah di dalam duluan. Dia juga cuek aja, sampai akhirnya baru karakter ketiga, si wanita yang ternyata cacat, dia jalan dia susah, dan dia di dalam di pojok, pasti dia masuk duluan, dan dia keluar kan susah pakai tongkat, tapi akhirnya dia yang keluar, dia yang ngalah. Dia pikir kalau ini nggak ada yang keluar, ini lift nggak naik-naik, ini mau sampai kapan nunggu di situ. Akhirnya dia ngalah, dia keluar. Nah hari ini kita mau belajar salah satu karakter Bapa dan karakter Yesus yang akan kita pelajari sama-sama dan akan kita teladani ya. Kita baca di Yohanes 3 ayat yang ke-16. Ini ayat yang sangat terkenal, semua kita orang Kristen biasanya hafal ya ayat ini ya. Yohanes 3:16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah sebelum bahas lebih lanjut, ada satu kisah nih. Ada sepasang suami istri, dia punya anak 3 orang. Keluarganya pas-pasan ya, kurang mampu, dan dia punya kerabat yang jauh lebih mampu ya, mapan kaya raya, nggak punya anak. Nah akhirnya kerabatnya ini bilang, ya udah deh bagi anak saya satu, asal gitu ya, anak banyak orang mampu, jadi dari saudaranya kasihkan ke saya anaknya satu, saya akan rawat, saya akan jaga, dan pasti dikasih fasilitas yang jauh lebih baik. Saya suami saya pikir ya itu kan juga masih saudara, lagian kan dia juga jauh lebih kaya, rumahnya gede, enak, ada kolam renangnya, kamarnya bagus, pasti anak kita bisa bagus lah di sana, bisa disekolahin ke sekolahan yang baik, bisa dapat yang lebih terjamin. Akhirnya dia bawa nih suami istri jalan, dia bawa anaknya berapa? 3. Begitu sampai di situ, akhirnya kita mau kasih yang mana? Jadi yang pertama aja deh, yang paling gede. Ya udah deh ini kita mau serahkan basrah. Tapi waktu anak itu mau dikasih, mamanya bilang gini, mamanya, aduh, ini anak kan udah bisa bantuin ya, namanya mama-mama ya, ini udah mulai bisa jagain adik. Kalau saya kerepotan, dia bisa ngeliatin tuh yang kecil, udah bisa bilang, disuruh-suruh, jangan dia dah, ntar saya repot kalau dia dikasih mah katanya. Terus lagi dia kan anak pertama, waktu kita pertama kali punya dia, masa sih kita kasih? Ya nggak jadi, akhirnya nggak jadi. Ya udah yang kedua deh ya, ya udah yang kedua deh pas mau dikasih, sekarang papanya yang ngomong, kata mamanya ya, ini kan anak perempuan cuma 1, kalau dikasih yang ini kita nggak punya anak perempuan dong, masa ada anak cewek sih? Kan anak cewek, anak-anak pikirannya kan lebih deket, tapi padahal sih enggak ya, sama aja. Mungkin masih orang jangan deh kita mau punya anak cewek katanya. Ya deh nggak jadi ya. Ya udah yang keberapa sekarang? Tinggal 1 yang ketiga. Ya udah yang ketiga aja deh kayak kasih. Waktu mau dikasih, ini anaknya dia kan masih pelongok kayak gitu, ngerti kan ya, masih kecil. Terus ada lagi lucu-lucunya. Terus dia, aduh masa sih kita pokoknya cicinya dibawa pulang, ini masih kecil, belum mau kita tinggal. Kesian, gak tega juga ya. Akhirnya gak jadi deh, akhirnya 3-3 dibawa pulang. Dia bilang apa? Gak jadi ya, maaf bapak gak tega, mau kasih anaknya gak tega. Padahal kasih buat apa? Buat dirawat, buat dijaga, dikasih fasilitas yang jauh lebih enak. Dia udah lihat kamarnya udah disediain, pasti diberi pendidikan yang bagus. Dia juga orang yang baik-baik, tapi nggak dikasih. Padahal dikasih untuk berapa fasilitas yang jauh lebih baik. Saya punya pengalaman waktu itu mama saya, waktu hamil anak ke-9, ya bapak ibu yang belum tahu, kita 9 bersaudara. Waktu anak saya hamil, mama saya hamil yang ke-9, temannya yang gak punya anak minta sama mama saya, nanti kalau kamu punya anak, waktu itu anak mama udah 8, perempuannya 6, lelakinya 2. Nah mama selalu bangga kalau punya anak perempuannya berapa, setengah losin katanya gitu ya. Jadi mama selalu ditanya, anaknya bukan kucingan tapi losinan.
Dia bilang sengalosin anaknya katanya. Terus ya udah kalau anak lu perempuan kasih gue ya, katanya, lu kan punya 6 katanya. Kalau anak laki sih ya bawa berani minta dah katanya. Kenapa? Kan anak lu baru 2 yang laki, pasti kalau laki lu gak akan kasih katanya. Namanya mama yang ngomong temenan gitu. Terus ya udah ternyata lahir adik saya yang ke-9 itu laki ya, nggak jadi dikasih. Tapi mama saya bilang gini, saya ingat mama saya bilang, walaupun anak gue perempuan, walaupun ganteng, gue nggak mau kasih lu katanya gitu ya. Mama saya bilang, walaupun anak gue perempuan ganteng, terus pengawasin, walaupun perempuan lagi, saya nggak akan kasih. Padahal ini teman baik dan dia ya ekonominya di atas kita lah, maksudnya cukup baik dan kenal baik, nggak mau dikasih. Tetapi tadi ayat yang kita baca Yohanes 3 ayat 16, Tuhan menyerahkan anaknya berapa? 1, anaknya yang tunggal ya, itu tadi baca menyerahkan anaknya yang tunggal, anaknya cuma satu-satunya loh. Allah anaknya cuma 1 dan satu-satunya, dan dikasih bukan supaya diri saya, bukan supaya dapat fasilitas yang lebih bagus, bukan dikasih supaya dipuji-puji, disayang-sayang, dimanjain, dikasih pendidikan supaya dihormatin, terus menjadi bukan. Tapi Tuhan tahu dia kasih buat apa? Buat disiksa, buat dianiaya, buat dicambuk, sampai dicambuk, disiksa, diludahi, terakhir dimahkotai diri, dan terakhir harus mati di kayu salib. Dan Tuhan tahu itu, Bapa tahu, tapi dia mau kasih cuma 1 dan dikasih buat disiksa, dicambuk, diludahi, dan harus mati dengan cara yang sangat terhina di kayu salib. Tapi Tuhan mau kasih supaya apa? Dikatakan supaya manusia yang percaya kepadanya tidak binasa. Supaya apa? Dia mau kasih, supaya apa? Dia berani ini korban, supaya manusia yang percaya kepadanya tidak binasa. Berarti satu sifat yang luar biasa, apa? Kasih dan memikirkan orang lain, tidak memikirkan sendiri. Kalau Tuhan mau pikirin sendiri, ngapain dia kasih anaknya? Manusia udah jahat, udah dosa, udah apa, tapi dia kasih supaya manusia yang percaya tidak binasa. Satu sifat yang kita belajar, untuk memikirkan orang lain, tidak memikirkan diri sendiri. Seperti tadi video, masing-masing maunya pikirin diri sendiri, tapi ini Allah tidak memikirkan diri sendiri, tapi memikirkan orang lain. Begitu juga Yesus, waktu dia sebagai manusia, dia pun tidak pernah memikirkan dirinya sendiri. Di Lukas 23 ayat yang ke-46 dikatakan, Lukas 23 ayat 46, lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, ya Aba, ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Yesus menyerahkan nyawa. Kita semua nyawa pasti yang paling kita pertahankan, betul? Orang kerampokan aja kadang-kadang nggak apa-apa deh, barang hilang, yang penting nyawa lu selamat, ya kan? Kemalingan atau diri barang hilang, yang penting nyawa kan nggak apa-apa. Saya pernah pengalaman waktu itu dirampok ya, waktu rumah kami waktu itu habis kebaktian, saya ingat jam 2 siang kita pulang, begitu sampai depan rumah perampok itu keluar, dia bawa 2 laptop kami dan masih ada LCD semua yang baru dibeli itu ada di belakang pintu semua. Tapi waktu dia bawa 2 laptop, untung yang 1 laptop rusak. Jadi yang dibawa 1 laptop benar, 1 laptop rusak. Pas dia jalan keluar, pas mobil kita sampai, waktu Pak Caca turun, dia mau Uber, sedang berjalan pajangan. Kalau Uber ketemu, nggak balik, kita diapa-apain, saya masih untung banget. Kenapa? Waktu kita ketemu masih di depan pintu, orangnya udah keburu keluar. Kalau kita keburu masuk, orang itu keluar ketemu di dalam garasi, itu dia bawa anak bisa ditoprak. Itu suami saya, sebelum udah apa-apa barang hilang, yang penting nyawa selamat. Tapi Yesus kasih nyawanya. Kalau orang sakit pun dia mau bayar berapa aja, kalau penyakitnya ada yang mau terima. Kalau orang sakit kanker, dia kalau punya uang dia mau bayar orang 1M, asal penyakit kankernya boleh pindah. Karena kanker dalam tanda petik kadang-kadang kan, wah ini penyakit yang cukup mematikan. Tapi ada nggak yang mau terima 1M dikasih kansernya? Nggak ada. Karena apa? Nyawanya. Kita sayang sama nyawa kita. Apapun yang penting nyawa. Apapun kita belain berobat mahal, yang penting nyawanya bisa tertolong. Tapi Yesus dia kasih nyawanya.
Itu yang luar biasa. Kita baca lagi di Filipi 2 ayat yang ketiga sampai yang ke-8. Filipi 2 ayat 8 dikatakan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau pujian yang sia-sia, sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri, dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhentikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia, dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Yesus pun sama, dia tidak memikirkan dirinya sendiri. Kalau dia mikirin ngapain turun, ngapain disalib, ngapain ini, tapi dia tidak memikirkan kepentingan sendiri sampai dia merendah diri, sampai taat sampai mati, supaya pikirin manusia. Dia mikirin kita, mikirin Bapak Ibu, termasuk mikirin saya. Dia mikirin kita, jangan sampai kita nggak selamat, jangan sampai kita semua meluncur masuk neraka. Dia mikirin orang lain. Nah, hari ini kita mau belajar sifat untuk tidak memikirkan sendiri, pikirin orang lain. Susah atau gampang, ibu-ibu, bapak-bapak, saudara semua? Kita baca kenapa susah ya di 2 Timotius 3 ayat 2 sampai 4. Nah, jadi sifat Bapak, sifat Yesus apa yang kita pelajari hari ini? Tidak memikirkan diri sendiri, tapi memikirkan orang lain. Nah, di 2 Timotius 3 ayat 2 sampai 4 ini sifat manusia ya, ini sifat kita semua. Sifat kita semua manusia, dikatakan kondisi manusia akhir zaman judulnya ya. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Nah, ini sifat manusia. Sifat kita sebagai manusia pada umumnya dikatakan mencintai dirinya sendiri. Jadi kita ini belajar bahwa kita manusia pada umumnya, kita semua mencintai diri sendiri, tapi kita mau belajar untuk menjadi memikirkan orang lain dan tidak mencintai diri sendiri. Nah, karena itu untuk mencapai dari kita mencintai diri sendiri menjadi supaya kita bisa memikirkan orang lain, yang pertama itu butuh pengorbanan. Itu butuh pengorbanan. Kenapa butuh pengorbanan? Menuntut pengorbanan karena nggak sesuai dengan keinginan kita. Kalau segala sesuatu sesuai keinginan kita, kita gampang. Sesuai dengan apa yang kita mau, kita gampang lakukan. Tapi melakukan sesuatu yang nggak sesuai dengan keinginan alamiah kita itu susah dan susah. Contoh sederhananya, misalnya, ya udah next ya, masak. Kalau orang yang emang keinginan hobi masak itu gampang ya. Saya lihat yang ibu-ibu yang bisa masak itu ya, itu masak gampang aja, bisa cepet masak banyak dan rasanya enak. Saya kebetulan tidak terbiasa masak dan tidak terlalu hobi masak ya. Jadi kalau masak itu agak-agak ribet dan penuh pengorbanan. Waktu saya pernah masak, cuma masak kadang 1-2 macam, itu bisa lama, bisa sampai siang. Waktu pernah 1:30 saya baru selesai masak ya, padahal masaknya juga nggak enak-enak amat dan nggak macem-macem banget, masakan sederhana. Sampai 1:30 ada matang, terus saya tanya, "Pak, udah mau makan, Pak?" Suami saya cuma bilang, "Nggak mau makan, gue udah mau pingsan," katanya gitu. "Udah mau pingsan, nungguin kelamaan sampai 1:30 baru kelar." Sesuatu yang nggak sesuai dengan keinginan kita itu butuh pengorbanan karena nggak sesuai. Nah, pernah juga sekali salah satu yang saya nggak gitu suka nonton bioskop. Ada orang demen ya nonton bioskop, hobi ya, salah satu mungkin Bu Nani Esther ya demen nonton bioskop. Teman saya dulu di kantor dia demen nonton bioskop, kalau hari libur bisa nonton 6 film. 6 lo nggak salah, 6 film
film satu hari kita pindah. Jadi dari pas pagi mungkin Sabtu pagi ya suka udah ada jam 8 jam 9 buka. Saya mulai dari jam pertunjukan pertama saya masuk ke teater ini. Begitulah kita pindah ke teater kedua, kita pindah ketiga, semua film dia tahu. Ya ampun, sebang kamu gitu. Saya pernah waktu itu nonton film, waktu saya masih itu film judulnya Basic Instinct kalau nggak salah. Nah, Bapak Ibu yang tahu judul ini berarti ya udah agak ketahuannya usianya ya, udah agak tua. Nah, waktu itu nonton karena semua mau nonton, saya sendirian gitu, buat seru-seruan kan, buat rame-rame, ayo kita nonton rame-rame. Waktu itu udah nonton terus saya nggak tahu, botak, saya kaget apa saya loncat, tuh filmnya habis lupa, jadi orang-orang pada bangun, porsinya kebalik, saya baru kaget, ternyata saya ketiduran ya, karena saya nggak suka. Jadi sesuatu yang kita nggak suka, kalau kita harus lakukan itu butuh pengorbanan. Mungkin sakit, rasa sakit nggak sesuai dengan apa yang kita mau, butuh pengorbanan. Tapi itu kita mau lakukan. Nah, karena itu poin yang kedua harus terus-menerus dilatih, dipaksain sampai jadi satu kebiasaan. Mau nggak mau kalau kita mau mikirin orang lain, kita harus latih, paksa diri kita untuk sebelum berbuat apa-apa, sebelum ngomong apa-apa, mikirin orang lain. Jadi sebelum kita bertindak, kita mikir ini nyakitin orang enggak, ini buat orang lain senang atau ini nyusahin orang. Biasain. Jadi biasanya apa-apa jangan mau bawa-bawa adat kita sendiri, jangan bawa-bawa apa yang kita mau, apa yang kita suka, apa yang kita itu kita lakukan tanpa mikirin orang lain. Jangan. Belajar, termasuk saya, kita sama-sama belajar sebelum berkata, sebelum berbuat, sebelum bertindak, mikirin orang lain. Belajar itu harus dipaksakan, dilatih, terus diusahakan sampai jadi satu kebiasaan. Emang udah biasa, saya mau apa-apa saya pikirin orang lain, udah jadi satu kebiasaan. Sebelum berbuat apa-apa orang lain gimana ya, mikirin orang lain ya. Kita belajar itu seperti ada ayatnya di 2 Korintus 5 ayat 9 ya. 2 Korintus 5 ayat 9 dikatakan, sebab itu juga kami berusaha, baik kami di dalam tubuh ini maupun kami diam di luarnya, supaya kami berkenan kepadanya ya. Supaya kita berkenan, kita mesti diusahakan. Nah, jadi kalau kita menghadapi kasus seperti apa yang Yesus mengalami rasa tidak nyaman, gimana reaksi kita? Apakah kita langsung melawan, langsung marah, langsung gerak melawan, atau kita mulai terbiasa untuk ngalah, untuk tidak mikirin orang lain, coba mengerti orang lain, terbiasa untuk ngalah, sehingga lama-lama itu menjadi satu kebiasaan. Dan memang itu dibutuhkan satu perjuangan, dibutuhkan satu waktu juga, proses dan perjuangan yang sungguh-sungguh untuk terus melatih dan memaksakan diri sampai menjadi satu kebiasaan untuk kita selalu memikirkan orang lain, pikir perasaan orang lain, dan juga terlebih kita mikirkan perasaannya Tuhan ya. Kita tadi tahu Tuhan udah begitu habis-habisan buat kita juga mikirin perasaan Tuhan. Kalau kita berbuat ini, kira-kira Tuhan senang nggak? Kalau kita ngomong ini, kita balas seperti ini di WA, kira-kira Tuhan senang nggak? Kira-kira Tuhan senang punya anak seperti ini, atau Tuhan didukakan? Ya, mikirin perasaan Tuhan. Kalau kita mikirin perasaan Tuhan, otomatis kita juga akan memikirkan orang lain. Kita tidak melukai hati Tuhan, kita juga akan belajar untuk tidak melukai orang lain. Nah, itu kadang-kadang memang memikirkan di sini kalau ada satu kebiasaan. Contohnya ada waktu itu saya pernah naik busway ya, naik busway itu saya ada satu keperluan, Pak Cecep nggak bisa, saya tanya kalau naik busway kemana, udah kesini. Akhirnya saya coba naik busway ke Sudirman. Begitu saya naik, itu ada satu anak loncat berdiri. Sebenarnya orang kenapa yang berdiri, saya naik, terus saya duduk, saya dikasih duduk. Saya bingung kenapa saya dikasih duduk, saya nggak berasa tua ya. Jadi saya bilang, kenapa saya dikasih duduk? Kayaknya saya masih kuat berdiri, kayaknya saya nggak belum seharusnya saya dikasih duduk menurut saya. Dan saya lihat ini yang kasih duduk juga kayak nggak muda-muda amat ya. Saya berasanya kok loncat. Ini kayaknya terbiasa deh nih orang, kayaknya setiap kali ada yang dia lihat saya sudah emang udah tua juga sih kali ya. Terus ini langsung mau dikasih duduk. Itu mungkin satu kebiasaan ya, begitu itu terbiasa untuk mikirin kesian kali yang tuaan ya. Jadi untuk juga saudara, rambut jangan disemir ya. Jadi kalau apa-apa digampangin, dicepetin. Kayak waktu vaksin,
Toto saya dikasih lebih cepet ya ngomongnya. Saya itu Adrian, saya disuruh duduk sama yang jaga gitu, sini duduk. Terus sudah saya duduk, terus langsung dilayanin. Terus buku duduk sini Pak. Saya lihat yang lain tuh muter, jadi begitu kelar satu geser. Terus saya ditaruh di mana? Ntar begitu ini kelar, ibu langsung Toto naik. Terus saya lihat lah, itu kenapa Pak? Enggak Bu, kalau lansia kita utang makan. Terus lansia itu jadi saya. Terus saudara, kami pacar-pacar disuruh antri saudara, bapak ibu. Jadi saya adalah ini si pacar-pacar disuruh antri, bapak disuruh dari belakang geser satu-satu. Saya bilang, jadi akhirnya saya tungguin gitu juga ya. Karena pernah juga saya dikirain mamanya Pak Cecep ya saudara, waktu itu benerin laptop ke ambasador. Waktu itu saya hari pertama sama Esther, Pak Cecep di toko sebelah beli aksesorisnya. Besoknya si Esther masih di toko sebelah, saya sama Pak Cecep di situ beli aksesorisnya juga. Terus saya tanya, sekarang sama yang laki Bu, kemarin sama yang perempuan, kita dikirim kemarin sama anak yang perempuan, sekarang sama anak yang laki. Nah gitu ya, jadi kita belajar untuk kembali ke topik ya, tidak mementingkan diri sendiri. Nah kalau kita dalam satu keluarga saling memikirkan orang lain, saling mikirin suami-suami, mikirin istri, luar biasa ya. Istri-istri juga mikirin suami, luar biasa. Keluarga nggak akan sampai ribut gede ya, pasti. Kalau beda pendapat sih biasa ya, kita ngomong, ada beda pendapat, biasa kita saling ngomong, tapi nggak sampai ribut gede. Kalau semua istri kita belajar mikirin suami juga mikirin istri, anak mikirin orang tua mikirin anak, jemaat mikirin pendeta ya. Kan pendeta juga kita mesti mikirin jemaat ya, sama-sama ya, pengurus lain semua kita saling mikirin. Nggak akan terjadi sampai ribut-ributan ya. Misalnya beda pendapat bisa diomongin baik-baik ya, bisa dibahas, semua jadi aman, damai, dan hidup tentrem ayem ya. Ada satu kisah nyata, ini kisah nyata. Waktu itu kita besuk ke seorang bapak, waktu dia sakit di rumah sakit dan kondisinya udah cukup parah. Akhirnya dia kebetulan waktu kita besuk istrinya nggak ada, jadi dia sendirian. Waktu dia sendirian kita besuk, terus dia cerita akhirnya, aduh pak tadi ngomong saya sama Pak Jaja, dia bilang kenapa? Saya nggak tahan sama istri saya. Tapi istri saya kenal baik juga sama istrinya, dan itu sama-sama bergereja, dan istrinya itu kelihatannya sih kalau kelihatannya ya kenapa? Belum saya nggak tahan Pak sama istri saya. Kenapa? Saya nggak boleh tidur siang. Terus dia punya paru-parunya ada sakit ya, jadi paru-parunya dia agak suka capek karena memang dia ada sakit paru-paru. Jadi kalau dia habis makan, saya tidur 1 jam, saya capek sekali. Saya mau tidur 1 jam, nggak boleh sama istrinya. Saya nggak pernah masak. Bener Bu, masa saya bohong nggak boleh? Kenapa? Ntar mau enakan kalau lu tidur siang. Soalnya siapa yang mau jaga toko? Jadi dia punya toko kecil di depan rumahnya, dia jualan, ada toko. Kalau dia mau tidur siang, istrinya bilang nggak boleh. Ntar lu keenakan, siapa yang mau jaga toko? Katanya. Sampai akhirnya nggak lama, 1 minggu kemudian suaminya meninggal. Kita nggak ada ya di sini, kita percaya istri-istri nggak apa-apa, suaminya jangan sampai lu keenakan, jangan ya. Terus suami juga, lu keenakan lu, gue yang kerja gue capek, jangan. Sama-sama kita kerjasama, kita koordinasi, saling menyayangi, saling melengkapi, saling mendukung dalam semua, di kantor, kita bergereja, di tetangga, semua kita belajar sama-sama untuk saling memikirkan seperti Tuhan dan Tuhan Yesus yang pernah kasih contoh. Maka pada akhirnya kalau kita belajar untuk tidak memikirkan diri sendiri, kita belajar memikirkan orang lain, pada akhirnya dunia akan melihat ada Kristus di dalam kita seperti garam dan terang ya, seperti garam dikatakan di Matius 5 ayat 13, kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Di ayat 14 dikatakan kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Jadi garam nggak kelihatan ya, waktu dia masuk nggak kelihatan, tapi dia bisa bikin rasa enak. Kalau nggak ada garam, kurang asin, nggak enak memberi. Begitu juga terang, lilin habis dihancur. Waktu mati lampu kita nyalain lilin, kita bisa menikmati terang, tapi lama-lama lilinnya habis hancur.
tapi dia bisa memberi dampak berguna buat orang lain. Karena dia tidak mementingkan diri sendiri, tapi kita boleh memikirkan orang lain. Nah, sebagai ayat yang terakhir di Yakobus 3 ya, tadi kita belum baca di Yakobus 3 ayat 14 sampai yang ke-15. Ini ayat yang terakhir, Yakobus 3 ayat 14 sampai yang ke-15. Dikatakan, jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu memegahkan diri dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Itu bukanlah hikmat yang datang dari atas, tetapi dari dunia, dari nafsu manusia, dari apa? Setan. Jadi kalau kita maksudnya iri hati, mementingkan diri sendiri, kita bukan dari Tuhan, tetapi dari apa? Setan. Ya, menurut ayat ini ya, menurut Yakobus 3 ayat yang ke-14, bahwa kalau kita mementingkan diri sendiri, kita ngiri, itu bukan dari atas, bukan dari Tuhan, tapi dari dunia, nafsu manusia, dan dari setan-setan. Kita nggak mau jadi anaknya setan ya, kita mau jadi anaknya Bapak. Karena itu kita belajar untuk mengikuti teladan dari Bapak kita di surga, dan juga teladan itu kita lihat dari kehidupan Yesus selama dia di dunia, untuk kita sama-sama mau belajar memikirkan orang lain. Jangan cuma egois memikirkan diri sendiri, kepentingan sendiri, tapi kita mau sama-sama belajar memikir orang lain. Walaupun butuh pengorbanan, tapi harus terus dipaksa, latih sampai menjadi satu kebiasaan, sehingga dunia boleh melihat ada Kristus dalam hidup kita. Kita menjadi garam, menjadi terang, menjadi berkat buat banyak orang, dan keluarga kita damai, gereja kita damai, lingkungan kita damai, semua enak-enak, kita hidup damai. Gak usah ribut, gak usah ngotot-ngototan, gak usah kenceng-kencengan, semua hidup dalam kasih karunia dan bersejahtera Tuhan Yesus Kristus. Amin. Buat kebenaran Tuhan Yesus memberkati. Kira jadi berkat buat kita semua.